Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Pemirsa Al-Jabar 17 TV yang dimuliakan Allah, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Syafiq Ali, guru SMK Al-Jabar Ciledug. Pemirsa Al-Jabar 17 TV yang dimuliakan Allah, pada zaman dulu sekitar tahun 2 Hijriah itu ada sahabat Rasulullah SAW yang namanya Anas bin Malik. Ya, ini adalah seorang sahabat, dan Anas bin Malik ini dari golongan sahabat yang memang orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW, sehingga beliau itu sangat tahu sekali keseharian Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah SAW wafat, dilanjutkan dakwah Islam itu oleh para sahabat, dan ketika itu terlahirlah ada sebuah keluarga ya dari golongan umat Islam yang memang di sini keluarga tersebut keluarga terpandang, orang kaya, mempunyai anak, mempunyai putra yang bernama Thabit Al-Banani. Nah, Thabit Al-Banani ini termasuk dari golongan para tabi'in yang memang kemudian beliau itu menjadi seorang ulama besar pada waktu itu ya. Nah, Thabit Al-Banani ini ya setiap harinya itu selalu berziarah kubur kepada sanak keluarganya, pada familinya yang sudah wafat terlebih dahulu ya. Kemudian selalu saja kerabat-kerabatnya yang sudah meninggal tersebut, yang sudah wafat tersebut diziarahi oleh Thabit Al-Banani ini. Thabit Al-Banani ini tidak ketinggalan, bahkan di situ terutama setiap malam Jumat beliau saking memang ziarahnya itu sampai larut malam dan bahkan sampai subuh. Nah, di suatu malam ketika malam Jumat, Thabit Al-Banani ini setelah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah ziarah kuburnya itu, dia merasa ngantuk dan tidur. Itu tertidur. Di dalam tidurnya itu beliau bermimpi bahwa para penghuni kubur itu ya, para penghuni kubur itu bangun keluar dari kuburnya dengan kondisi yang seperti orang yang berbahagia ya. Mereka mengenakan pakaian-pakaian yang bagus ya, kemudian dengan wajah berseri-seri ya. Kemudian di depannya, di hadapan mereka para penghuni kubur itu, di hadapan itu makanan-makanan yang enak ya. Di tengah-tengah mereka yang seperti seolah-olah bahagia, ada terlihat oleh Thabit Al-Banani ini seorang laki-laki, seorang pemuda ya, yang kelihatannya pucat ya, mukanya pucat ya, rambutnya juga berantakan, pakaiannya compang-camping, dan di depannya itu tidak ada satupun makanan ya. Di hadapannya itu tidak ada satu makanan yang dihidangkan kepada pemuda tersebut, kepada laki-laki tersebut. Kemudian mendekatlah Thabit Al-Banani ini kepada pemuda tersebut dan bertanya, "Wahai pemuda, ya, apa sih statusmu di tengah-tengah orang-orang ini yang kelihatannya bahagia? Ya, bagaimana statusmu bisa seperti ini?" Ya. Kemudian dijawab oleh pemuda tersebut, laki-laki tersebut, "Wahai pemimpin muslim ya," kepada Thabit Al-Banani ya, "sesungguhnya ini adalah ini orang yang asing di tengah-tengah mereka ya, di tengah-tengah para penghuni kubur ini aku adalah orang yang asing. Kenapa? Karena di antara mereka banyak sekali
keluarga-keluarganya, saudara-saudaranya itu yang masih hidup, yang banyak mengirimkan doa dan hadiah-hadiah kepada mereka, ya, yang bersedekah, yang menyampaikan atau memanjatkan doa untuk mereka. Sedangkan aku, tidak ada satupun sanak keluargaku yang memang mendoakanku, apalagi bersedekah atau bersedekah. Tidak ada satupun. Nah, kemudian ditanya, bagaimana kau bisa mati? Kau bisa wafat? Kau bisa meninggal itu bagaimana ceritanya? Nah, kemudian diceritakan oleh pemuda tersebut bahwa aku ini pada masa waktu hidupnya itu punya seorang ibu, ya, dia ini kebetulan ayahnya sudah meninggal jadi seorang janda dan hanya punya aku saja, ya, seorang anak. Akan tetapi ayahku ini termasuknya orang terpandang, orang kaya, dan mewarisi harta yang cukup banyak, gitu ya. Ya, kemudian di suatu hari aku dan ibuku ini sepakat untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, ya. Kemudian berangkatlah kami berdua ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Di tengah perjalanan, ya, kemudian di tengah-tengah pelaksanaan haji ini ternyata Allah mencabut nyawaku, dan kemudian ibukulah menguburkanku di sini, ya, sehingga aku terkubur di kuburan ini, ya. Nah, akan tetapi setelah aku mati, ya, itu ibuku lupa denganku, ya. Bahkan ibuku sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, dan sehingga lupa kepada aku yang memang sudah tertinggal, ya. Tidak pernah mendoakanku, tidak pernah sedekah untukku. Nah, maka dari itu beginilah jadinya kondisiku, statusku hari ini. Tidak ada satupun orang yang hidup, termasuk ibuku, yang orang tuaku ini tidak sekalipun mengirimkan atau memanjatkan doa kepada Allah untukku, apalagi untuk bersedekah. Jadi beginilah kondisiku sekarang. Nah, kemudian Thabit Al-Banani ini memintakan, sekarang ibumu di mana? Nah, kemudian dijawab oleh pemuda tersebut, di desa ini, di kampung ini. Lalu kemudian Thabit Al-Banani ini pergi. Tapi sebelum pergi, kemudian diberi pesan oleh pemuda tersebut, ya, laki-laki tersebut, ahli kubur, ya, itu begini, bilang, katakan padanya, pada ibuku, ya, bahwa anaknya seperti ini, ya, kasih tahu pun kondisiku sekarang, keadaanku sekarang, dan bila ibuku tidak mempercayaimu, ya, katakan padanya, pada ibuku, bahwa di kantongnya atau di sakupnya itu ada uang, ya, sebesar senilai 100 miskol, ya. 100 miskol ini, kalau miskol ini, para pemirsa Al-Jabar 17 TV, miskol ini ukuran takaran bentuk emas, ya. Jadi emas, kalau zaman dulu itu tidak ada, belum ada mata uang seperti dirham, rupiah, dan yang lainnya. Dulu pakainya takaran emas. Satu miskol ini kira-kira sekitar 4 gram lah, 4 gram koma berapa gitu, satu miskol. Nah, kemudian Thabit Al-Banani, pemuda tadi ini mengatakan bahwa di saku ibunya itu ada 100, ya, miskol, ya, 100 miskol berarti ada sekitar 400 lebih, 400 gram lebih, ya, emas, ya. Nah, untuk padahal itu adalah warisan dari ayahku untukku, ya. Akan tetapi ibuku lupa, ya, untuk mewarisinya karena memang kebetulan aku juga sudah wafat hari ini, ya. Nah, kemudian pemuda Thabit Al-Banani ini langsung pergi dan menemui ibu dari pemuda tersebut. Nah, kemudian setelah beberapa hari mencari, dan akhirnya bertemulah Thabit Al-Banani ini dengan orang tua atau ibunya si pemuda tadi yang ada di dalam mimpinya. Nah, kemudian bertemu, ya. Setelah bertemu dan diceritakanlah, ya, kisahnya telah bertemu dengan anaknya di dalam mimpi, dalam alam kubur, begini, dan akhirnya ibunya percaya, ya, ketika Thabit Al-Banani ini mengatakan bahwa anaknya ini dalam kondisi yang memprihatinkan,
Dan lebih mempercayai lagi ketika Thabit Al-Banani ini mengatakan bahwa di saku ibunya ini, ya ibunya pemuda itu, ada uang 100 miskol. Lebih percaya lagi. Dan kemudian ketika itu juga ibunya, sang ibu ini langsung bersujud bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewakilkan dari 100 miskol ini kepada Thabit Al-Banani. Aku wakilkan ya dari 100 miskol ini kepadamu wahai Thabit Al-Banani, ya, untuk disodakokan atas nama anakku. Kemudian disodakokanlah, diterima oleh Thabit Al-Banani dan kemudian disodakokan atas nama Al-Banani. Nah kemudian Jumat berikutnya seperti biasa Thabit Al-Banani ini selalu berziarah kepada kerabat-kerabatnya yang sudah wafat. Kemudian di tengah ziarahnya itu beliau itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kebetulan juga tertidur seperti Jumat-Jumat sebelumnya. Dalam tidurnya itu kembali lagi dia bertemu dengan pemuda yang yang ada dalam mimpi sebelumnya. Ya, bagaimana keadaannya sekarang? Apakah seperti yang semula, yang sebelumnya pada malam Jumat sebelumnya? Ternyata sudah tidak lagi, para pemirsa. Jadi pemuda tersebut sudah terlihat bahagia, sudah berpakaian bagus, dan di depannya itu dihadapkan dengan makanan-makanan yang enak. Ya, karena apa? Karena sudah disodakohi atau sudah diamalkan sodako tersebut atas nama dirinya dari uang yang 100 miskol tersebut. Nah, kemudian pemuda tersebut mengucapkan terima kasih kepada Thabit Al-Banani ini. Para pemirsa Al-Jabar 17 TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah yang tadi ini dapat dipetik hikmah bahwa ya apalagi kita yang orang tua kita sudah wafat, sudah meninggal mendahului kita, mari kita doakan agar mereka mendapatkan ketenangan, kebahagiaan di alam kubur sana. Ya, dengan cara apa? Yang pertama dengan cara kita berdoa, mendoakan para sanak keluarga kita yang sudah mendahului kita. Ya, doakan. Paling tidak kita mengirim hadiah. Apa hadiahnya? Ya, yaitu berupa surat Al-Fatihah. Bahkan dalam suatu riwayat begini, para pemirsa, ya. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa setiap malam, ya, ada beberapa momen atau hari-hari atau malam-malam, waktu-waktu tertentu, sanak saudara kita atau orang tua kita yang sudah meninggal itu pergi mengunjungi ke ahlul baitnya atau ke rumahnya, ke rumah keluarganya yang masih hidup. Ya, ada waktu-waktu tertentu. Ya, dari setiap malam Jumat, ya, itu ruh-ruh atau arwah orang tua kita yang sudah meninggal itu datang ke rumah, ya, datang ke rumah siapa? Ke rumah dirinya, keluarganya yang masih hidup, ya. Dan pada waktu itu, pada malam itu juga orang tua kita yang sudah meninggal ini, contoh kita orang tua yang misalkan orang tua yang sudah meninggal, orang tua kita ini melihat sekeliling rumahnya itu, ya, bagaimana keadaannya, bagaimana keadaan anak-anaknya, bagaimana keadaan istrinya, ya. Nah, kemudian beliau, ya, bukan beliau, ya, kemudian dia ini, ya, si orang tua kita ini berdoa kepada Allah, ya Allah, bagaimana aku bisa pulang nanti ke kuburanku sementara, ya, tidak ada satupun di antara ahlul baitku ini, ya, yang mengirimiku hadiah, ya, baik berupa sodako ataupun berupa doa. Ya, sodako itu dalam arti sodako berupa makanan atau benda atau barang yang lainnya. Tapi bukan berarti di sini pada intinya, ya, jadi mayit ini atau orang tua kita yang sudah meninggal ini berharap kepada kita yang masih hidup untuk didoakan, untuk disodakohkan, ya. Bukan berarti kita sodakohnya itu untuk orang tua kita yang meninggal, akan tetapi sodakohnya tetap kepada orang lain yang membutuhkan,
tetapi pahalanya itu untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, termasuk doa atau surat Al-Fatihah yang kita kirim kepada orang tua kita yang sudah meninggal, itu bakal tersampaikan tersampaikan kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Dengan cerita-cerita yang tadi dialami oleh Thabit Al-Bunani ini sudah jelas. Mari kita terutama bagi kita orang-orang yang orang tua kita yang sudah meninggal atau kerabat-kerabat yang lain, bukan hanya orang tua saja. Jadi pada kesimpulannya, mari kita saling mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal agar mereka di alam kubur mendapatkan kebahagiaan seperti apa yang dialami oleh pemuda tadi di dalam mimpi Thabit Al-Bunani. Pemirsa Al-Jabar 17 TV yang dimuliakan Allah, itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmahnya, dan kita bisa melaksanakan hikmah tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.